ada namanya ankihatul fasidah, nikah-nikah yang rusak, nikah-nikah yang batal. Artinya kalau dilanggar ya zina, ya. Kalau dipaksa artinya diteruskan ya zina. Ketika itu bukan mereka Yahudi Nasrani, entah dari agama apapun itu selain bukan Yahudi Nasrani, maka dalam hal ini ulama sepakat tidak boleh. Saya berbeda pendapat dengan Ustadz Hakim. Saya lebih cenderung kepada jumhur, boleh nikahi wanita ahli kitab secara mutlak. Ahli kitab di sini tidak, sudut pandangnya tidak dari keturunan Israel, tapi dianatuhum adalah dianah Yahudi atau Nasrani. Qurannya juga menjelaskan seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama para ustadz yang tergabung dalam El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam yang dipimpin oleh Ustadz Wijayanto. Alhamdulillah pagi hari ini kami bisa bertemu kembali untuk membahas permasalahan pertanyaan yang masuk ke WA kami. Salah satunya yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang nikah beda agama. Akhir-akhir ini sedang cukup viral ya, bahwa nikah beda agama itu kok ada yang diperbolehkan dan bisa dicatat di KUA atau enggak gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih ya nikah beda agama secara hukum Islam, terutama di Indonesia itu sendiri begitu. Pemirsa El-Kalam yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali session dan pertanyaan yang berbeda. Kali ini pertanyaannya adalah nikah beda agama. Yang dimaksud beda agama ini, kalau yang ditanyakan ya, perempuannya adalah muslimah, laki-lakinya non muslim. Ya, jadi pertanyaannya itu. Maka di sini di kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ada namanya ankihatul fasidah, nikah-nikah yang rusak, nikah-nikah yang batal. Artinya kalau dilanggar ya zina, ya. Kalau dipaksa artinya diteruskan ya zina, karena pada dasarnya pernikahannya adalah rusak atau batal. Di antaranya adalah nikahul kafir au ghairu kitabiyah, menikah dengan laki-laki non muslim yang bukan kitabiyah, bukan ahli kitab. Maksudnya nikah dengan selain ahli kitab ya. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Orang musyrik, wathaniyah itu tidak sah nikahnya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'mina. Janganlah engkau menikahkan atau menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Jadi seorang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, wathaniyah, penyembah berhala dan seterusnya ya, selain ahli kitab, itu tidak boleh. Jadi perlu dicermati pernikahan beda agama di sini ada beberapa hukum ya. Yang pertama, laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah. Itu tidak boleh. Ayatnya sudah saya baca tadi, Al-Baqarah ayat 221. Laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab boleh menurut kaidah Al-Qur'an. Hanya saja menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu tidak boleh karena dilihat adanya mafsadah. Bukan tidak sah pernikahannya, bukan batal pernikahannya, tapi tidak boleh dari sisi mafsadat. Ya, darul mafasid muqaddam min jalbil masalih, lebih mendahulukan menutup kemungkinan buruk daripada mengambil manfaat. Apa itu kemungkinan buruk? Mungkin akan lahir anak-anak yang enggak jelas agamanya. Makanya oleh MUI diharamkan nikah tersebut. Namun secara akad sah. La yahilul muslimatin antazawwaja kafiran mutlaqan kitabian aw ghairu kitabi. Wanita muslimah
itu tidak boleh nikah dengan orang kafir, baik itu ahli kitab atau orang musyrik, mutlak nggak boleh. Berdasarkan surat Al-Mumtahanah ayat 10, lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahunna. Lahunna hillun lahum, bahwa mereka wanita-wanita muslimah itu tidak halal, tidak boleh nikah dengan mereka orang kafir atau ahli kitab, orang musyrik atau ahli kitab. Walahum yahilluna lahunna, dan mereka juga orang-orang musyrik, ya, itu juga tidak halal bagi wanita muslimah. Nah, itu yang bisa saya jawab. Sedikit menegaskan atau menambah sedikit terkait apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sigit. Jadi secara umum perempuan muslimah nikah dengan di luar seorang Islam, seorang muslim, maka secara mutlak haram, titik. Sekarang jadi pertanyaannya adalah ketika laki-lakinya muslim, perempuannya di luar Islam, ketika itu bukan mereka Yahudi Nasrani, entah dari agama apapun itu selain bukan Yahudi Nasrani, maka dalam hal ini ulama sepakat tidak boleh. Ulama sepakat tidak boleh. Nah, ketika Yahudi Nasrani, ini mayoritas ulama itu tanpa ngasih syarat boleh, asal dia bukan dulu agamanya Islam terus ke Yahudi atau ke Nasrani, namanya murtad, itu nggak boleh. Jadi dia harus Kristen dari lahir atau Yahudi dari lahir, atau pindah dari agama di luar Islam ke agama Yahudi ataupun Nasrani. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan boleh. Adapun menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ngasih syarat boleh menikah Yahudi dan Nasrani, ngasih syarat. Syaratnya mereka para perempuan ini harus berkebangsaan atau berketurunan Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihissalam, dan ini sulit. Berarti orang-orang Kristen di Indonesia ini kan mereka orang Melayu, mereka tidak keturunan Bani Israel, maka menurut kaidah yang dibikin oleh Imam Syafi'i nggak boleh. Kenapa Imam Syafi'i kok harus mensyaratkan keturunan Nabi Yakub alaihissalam atau Bani Israel? Karena memang agama Yahudi dan agama Nasrani ini sifatnya agama untuk ras itu. Nah, agama kaumnya. Karena memang hampir semua nabi sebelum Nabi Muhammad ini sifatnya untuk kaumnya saja. Nah, karena ketika di luar itu bangsa Eropa dan seterusnya, nah mereka kalau bukan keturunan Bani Israel nggak bisa. Mungkin nggak ini terjadi pernikahan antara laki-laki Muslim dengan kitabiyah atau mereka orang Yahudi Nasrani? Kata Ustadz Ana, Syekh Mahmud Ustadz Tilipiasana, beliau mengatakan bahwa itu mungkin kalau yang dinikahi adalah wanita Yahudi, mungkin. Karena orang-orang Yahudi ini rasnya dijaga sekali. Jadi mereka benar-benar masih keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kalau dari kalangan Nasrani sulit, karena mereka tidak benar-benar memperhatikan keturunan mereka ke atas itu siapa. Sulit, bukan berarti nggak mungkin. Sulit sekali. Wallahu ta'ala alam. Sebentar, ini bolak-balik. Pertama mengatakan wanita laki-laki Muslim boleh dengan ahli kitab secara mutlak. Nah, itu menurut jumhur, Ustaz. Menurut jumhur. Nah, yang terus, baru tak sampaikan menurut Imam Syafi'i. Kalau anak pribadi, karena kita Indonesia orang Syafi'iyah, anak pribadi ikut pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini, harus mensyaratkan mereka keturunan Bani Israel. Kalau nggak bisa. Karena memang agama ini tuh agama khusus untuk ras itu. Nah, enggak. Saya berbeda pendapat dengan Ustaz Hakim. Saya lebih cenderung kepada jumhur, boleh nikahi wanita ahli kitab secara mutlak. Ahli kitab di sini tidak, sudut pandangnya tidak dari keturunan Israel, tapi dianatuhum adalah dianah Yahudi atau Nasrani. Qurannya juga menjelaskan seperti itu, Pak. Bimadzhab bihil jumhur, sebagaimana yang disepakati oleh jumhur. Kenapa harus kita bedakan antara orang Nasrani dan orang Yahudi? Ya oke, ini pendapat, tapi tolong ditegaskan, kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak. Nah, saya pribadi itu sah secara akad, namun haram secara muamalah. Sebagaimana difatwakan oleh MUI, karena adanya madharat yang akan menimpa keluarga tersebut. Nambah sedikit mungkin pemirsa Al-Kalam yang semoga selalu rahmat Allah. Karena ini saya lihat nggak ada nggak punya kitabnya, jadi ini yang jelas dulu dari para ulama ya. Berkaitan dengan nikah beda agama. Pemirsa Al-Kalam yang dimuliakan oleh Allah serta kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita cermati apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um juz 7 halaman 148. Beliau mengatakan secara tegas untuk pernikahan muslimah dengan
orang-orang musyrik maupun wasani maupun kitabi. Beliau mengatakan walam yahtalif, dan tidak berbeda pendapat annasu, maksudnya adalah para ulama, fima alimna, ya, di dalam permasalahan yang kami ketahui, fi anna zaniatal muslimata, bahwa sungguhnya pezina muslimah sekalipun, ya, apalagi yang wanita-wanita baik maksudnya gitu ya, la tahillu lil musyrikin wasadiyin wala kitabin, itu seorang pezina dari kalangan muslimah sekalipun itu haram menikah dengan orang-orang musyrik wasani maupun kitabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Zuhratut Tafasir, di sana Imam Muhammad Abu Zahrah dalam juz 2 halaman 722, beliau mengatakan walati ajma'al muslimuna, adapun hal yang disepakati oleh para ulama alaiha atasnya alati tahrimu zawajil muslimati bil kitabi, itu adalah hukum haramnya pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan seorang kitabi sekalipun, ya, apalagi wasani dan seterusnya. Wa sanada hadzal ijma'a qauluhu ta'ala fi suratil mumtahanah ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ila akhiril ayat. Fa hadhil ayatu sharihatun fi anna zawajil muslimati bil kafiri la yahil. Membahas tentang pernikahan beda agama, sesuatu yang kontroversial. Ini memang nggak lepas ya ketidakbolehannya. Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 221 sebagaimana disampaikan Ustadz Sigit, kemudian surat Mumtahanah ayat 10 Ustadz Parman, dan ada tambahan lagi surat Al-Maidah ayat 5. Tentang yuridis formalnya ini telah diatur dalam undang-undang kita ya, nomor 1 tahun 1974, kemudian ada yang nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Di pasal 40 itu ada larangan memang ya, larangan misalnya menikahi seorang wanita yang masih terikat dengan laki-laki lain. Yang kedua, menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, tidak beragama Islam kalau laki-lakinya muslim. Kemudian tadi Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juga mengeluarkan fatwa dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 5 dalam Musyawarah Nasional yang 2 MUI tahun 1980 tanggal 1 Juni 1980 ini juga sudah memutuskan muslimah dengan non muslim hukumnya haram. Demikian tambahan dari saya. Kaum muslimin sekalian, di sini saya akan mengutip tafsir oleh salah satu cendekiawan muslim Indonesia, yaitu Profesor Dr. Quraisyhab. Dalam tafsir beliau Al-Misbah, dalam tafsiran pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 221 volume 1 halaman 477, beliau mengatakan bahwa namun demikian kecenderungan melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita ahli kitab atas dasar kemaslahatan bukan atas dasar teks Al-Quran adalah pada tempatnya, sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandang hukum Islam adalah makruh. Sebagaimana beliau juga mengatakan di dalam buku tafsirnya ini, sekali lagi garis bawahi, ini adalah antar pria muslim dengan wanita ahli kitab, bukan wanita muslimah dengan pria ahli kitab yang secara tegas dan pasti telah terlarang dan haram hukumnya. Jadi sepertinya bukan sepertinya, memang sudah pasti ya, kalau untuk kasus yang ditanyakan itu yang juga sedang
viral di kalangan masyarakat, wanita muslimah menikah dengan pria ahli kitab atau dengan pria non muslim, itu sudah tidak ada keraguan lagi bahwa hukumnya pasti haram dan pernikahannya tidak sah. Memang yang paling aman ya, berarti tidak ada madorot atau mafsadat itu ya, yang jelas seagama ya. Sama-sama Islam jelas kalau kita Itu sudah diatur undang-undang. diatur undang-undang, dilindungi undang-undang, dan juga ya dari segi administrasi, kemudian nanti kehidupan administrasi kenegaraan itu mudah. Jadi ya mungkin bagi jamaah El-Kalam, pemirsa ya, yang belum menikah, para kru mungkin ada yang belum menikah juga ya kan, jangan cari-cari yang jauh-jauh. Teman-teman sendiri yang sesaudara semuslim ya kan, itu masih banyak ya. Gitu. Terima kasih untuk pertanyaan pada hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Kalam.